Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sih yang membuat kita menjadi diri kita yang sekarang? Kenapa ada orang yang suka keramaian, sementara yang lain lebih suka menyendiri? Semua pertanyaan ini mengarah pada satu konsep yang sangat menarik dalam psikologi, kepribadian. Kepribadian adalah pola unik dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang membuat setiap individu berbeda. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Untuk memahaminya, para psikolog telah mengembangkan berbagai cara pandang atau perspektif. Hari ini, kita akan menjelajahi 4 perspektif utama yang membantu kita mengupas lapisan-lapisan kepribadian manusia. Mari kita mulai perjalanan kita untuk lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Menurut Freud, kepribadian kita sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan dorongan-dorongan yang tidak kita sadari. Freud juga memperkenalkan struktur kepribadian yang terdiri dari 3 bagian, id, ego, dan superego. Bayangkan bayi yang menangis saat lapar, itulah Heidi sedang beraksi. Kemudian ada superego, yang merupakan internalisasi dari nilai-nilai moral masyarakat dan orang tua. Di tengah-tengah ID dan superego, ada ego. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. Konflik antara ketiga bagian ini, menurut Freud, membentuk dinamika kepribadian kita dan bisa menimbulkan kecemasan. Kita membutuhkan lingkungan yang memberikan penerimaan tanpa syarat, empati, dan ketulusan. Ketika ada kesenjangan besar antara diri ideal kita dengan diri kita yang sebenarnya, hal itu bisa menyebabkan ketidakbahagiaan. Jadi, perspektif humanistik mengajak kita untuk fokus pada kekuatan, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan menjadi diri sendiri seutuhnya. Perspektif ketiga adalah perspektif trait atau sifat. Pendekatan ini lebih fokus pada identifikasi dan pengukuran karakteristik atau pola perilaku yang stabil dari waktu ke waktu. Trait diibaratkan sebagai bahan bangunan dasar dari kepribadian. Para peneliti di bidang ini mencoba mencari tahu, apa saja sih dimensi-dimensi utama yang bisa menjelaskan perbedaan kepribadian antar individu. Salah satu model yang paling terkenal dan diterima secara luas adalah The Big Five atau 5 besar. Model ini menyatakan bahwa kepribadian manusia dapat dijelaskan melalui 5 dimensi utama. Pertama, keterbukaan terhadap pengalaman, seberapa imajinatif dan kreatif seseorang. Kedua, kehati-hatian atau conscientiousness, seberapa teratur, bertanggung jawab, dan disiplin seseorang. Ketiga adalah extraversion, yang menggambarkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi sosial. Apakah energinya meningkat saat bersama orang lain atau saat sendirian? Keempat, agreeableness atau keramahan, yang menunjukkan seberapa kooperatif dan penuh empati seseorang. Dan yang kelima adalah neuroticism atau kestabilan emosional, yang mengukur kecenderungan seseorang untuk mengalami emosi negatif seperti cemas atau sedih. Dengan memahami posisi kita di setiap spektrum ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang profil kepribadian kita. Terakhir, mari kita lihat perspektif sosial kognitif. Perspektif ini, yang dikembangkan oleh Albert Bandura,
menekankan interaksi antara sifat-sifat kita dengan lingkungan sosial. Jadi, kepribadian bukan hanya sesuatu yang ada di dalam diri kita, tapi juga dibentuk oleh bagaimana kita berpikir tentang situasi dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Bandura memperkenalkan konsep determinisme resiprokal. Artinya, ada hubungan timbal balik antara tiga faktor: perilaku kita, faktor internal kognitif kita seperti pikiran dan keyakinan, serta faktor lingkungan. Ketiganya saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, keyakinanmu bahwa kamu bisa berhasil dalam suatu tugas, atau yang disebut self-efficacy, akan mempengaruhi caramu mendekati tugas tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasilnya, dan hasil itu akan memperkuat atau melemahkan keyakinanmu tadi. Perspektif ini juga menyoroti pentingnya belajar melalui observasi. Kita banyak belajar tentang bagaimana berperilaku dengan mengamati orang lain, seperti orang tua, teman, atau bahkan tokoh di media. Ini mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial yang terus beradaptasi dan berkembang. Humanistik yang merayakan potensi manusia, trait yang mengkategorikan sifat-sifat kita. Setiap perspektif memberikan lensa yang berharga untuk memahami kompleksitas manusia. Psikolog modern seringkali menggunakan pendekatan integratif, menggabungkan wawasan dari berbagai teori untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Tetapi juga memberi kita alat untuk lebih memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa lebih berempati dan menghargai keunikan setiap individu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan wawasan baru tentang kepribadian. Manakah perspektif yang menurutmu paling menarik atau paling menggambarkan dirimu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya, saya senang sekali membacanya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.